Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Dapur Istri by Hikmatika. Di video kali ini aku akan share cara membuat pindang ikan patin khas Palembang yang seger banget. Oke, sebelumnya jangan lupa dulu untuk subscribe ya teman-teman, dan tonton video ini sampai akhir. Buat kalian yang penasaran dan pengen tahu resep pindang ikan patin ini, let's check my video. Bahan-bahan yang harus disiapkan tentunya yang pertama ada ikan patin sekitar 400 gram, 1 buah jeruk nipis, 1 batang serai dan 1 lembar daun salam, 4 butir bawang merah, 2 siung bawang putih, 1 ruas kunyit, 2 ruas jahe dan 1 potong lengkuas. Kemudian sedikit terasi yang sudah dibakar dan sekitar 1 sendok makan asam jawa. Kemudian ada 1 buah cabai merah besar atau bisa juga dengan cabai keriting, kemudian cabai rawit, 1 buah tomat dan daun kemangi. Kemudian ada juga kecap asin, kita nanti pakai sedikit aja. Kemudian gula pasir, kaldu jamur, dan garam. Pertama, kita kucuri ikan patin dengan jeruk nipis. Kemudian kita beri garam dan kita diamkan selama minimal 15 menit. Kemudian kita haluskan bumbu-bumbunya, kita masukkan bawang merah, bawang putih, kemudian kunyit, jahe, dan lengkuas. Kemudian cabai merah besar, kita beri air dan terasi. Tadi kita lupa masukin terasinya. Kita haluskan sampai halus. Kemudian kita tumis terlebih dahulu bumbunya ya. Kita tumis dengan sedikit minyak, sedikit aja minyaknya karena nanti ikannya juga akan mengeluarkan minyak. Kita tumis sampai bumbunya ini benar-benar matang ya teman-teman. Jadi fungsinya menumis bumbu ini adalah biar bumbunya nggak bau langu dan rasa dari pindangnya itu nggak pahit teman-teman. Jadi saya pernah masak pindang, bumbunya nggak ditumis dulu, jadinya tuh rasanya getir, pahit gitu dari lengkuas sama kunyitnya. Nah ini ditumis sampai seperti ini. Kemudian kita masukkan ke kuah, ke air yang sudah kita rebus. Kemudian kita masukkan serai, daun salam, kemudian kita masukkan asam jawa yang sudah dilarutkan dengan air terlebih dahulu ya teman-teman. Ini jumlahnya seberapa tergantung sama selera teman-teman, tingkat keasapannya mau seperti apa. Next kita seasoning ya teman-teman. Di sini kita kasih garam, kemudian kaldu jamur dan gula pasir. Kalau teman-teman nggak punya kaldu jamur di rumah boleh diganti dengan penyedap apa aja. Tapi kalau kaldu jamur ini non MSG teman-teman. Selanjutnya kita masukkan kecap asin. Nah fungsinya kecap asin di sini sebenarnya cuman untuk memberi warna supaya warnanya lebih cantik aja. Kalau mau di skip juga boleh. Setelah itu kita koreksi rasa ya teman-teman, dan kita masukkan cabai rawitnya. Kalau rasanya udah bener-bener pas sesuai keinginan teman-teman, baru kita masukkan ikannya. Kemudian kita masukkan tomat. Kalau teman-teman punya tomat cherry, lebih enak pakai tomat cherry kalau untuk pindang. Setelah itu kita tunggu sampai ikannya matang. Nah masak ikannya ini nggak perlu lama-lama karena akan mudah hancur dan ikannya ini memang cepat matang.
Kemudian kita pindahkan pindangnya ke mangkok dan kita kasih daun kemangi ya teman-teman. Kalau teman-teman pengen daun kemanginya lebih layu lagi, boleh dimasukkan tadi masih saat di atas kompor. Atau nggak suka daun kemangi, boleh di skip aja. Tapi daun kemangi ini memberi bau yang lebih harum lagi. Ya, ini sudah jadi pindangnya teman-teman. Rasanya seger banget, dimakan pakai nasi putih hangat sama kerupuk ikan. Enak banget teman-teman. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe ya, karena satu subscribe dari kalian sangat berarti untuk kemajuan channel ini. Jangan lupa juga untuk like, share, dan komen ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!